فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Busabi asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar siwak. Sebagai bentuk faedah, di sana ada penjelasan dan juga syarah daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai siwak. Bahwasanya siwak ini dalam hal membersihkan mulut atau yang semisalnya tidak dikhususkan hanya dari batang yang sumbernya dari pohon arak. Bahkan zaman sekarang yang dikenal dengan sikat gigi, pasta gigi atau semisalnya, itu bisa masuk dalam kategori ketika orang bersihkan dengannya dapat pahala juga. Jadi bukan berarti ketika bersihkan dengan sikat gigi kemudian nggak dapat pahala ya. Dia dapat pahala juga karena syahidnya adalah al-inqa. Inqa itu bersih, paham ya? Bukan semata-mata alat yang digunakan untuk bersiwakan. Jadi walaupun tidak harus dengan siwak dari batang pohon arak, yang zaman sekarang dikenal dengan pasta gigi atau sikat gigi itu ya, itu bisa juga dapat pahala juga. Dijelaskan dalam sebagian fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga penjelasan Syekh Shalih Fauzan asbahullah. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 132. Qala al-mu'allifu asbahullah yustahabbu siwak li kulli salatin fardhin aw nafilah. Dianjurkan atau disunnahkan bersiwakan setiap kali hendak salat wajib atau salat sunnah. Qala Ibnu Mulaqqin rahimahullah fi syarhi li hadzal hadits. Berkata Ibnu Mulaqqin rahimahullah ketika menjelaskan terhadap hadis ini, fihi dalalatun aidan ala mas'alatin fiqhiyah. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil atau penunjukan terhadap permasalahan fikih. Wa huwa istihbabus siwak 'inda kulli salatin. Sawa'un kanat faridatan 'ainan aw kifayatan. Yaitu disunnahkannya bersiwakan setiap hendak mau salat, baik salat wajib atau salat apa? Wajib yang aini atau wajib yang kifai. Aw nafilah atau salat sunnah. Biwudu'in aw tayammum, baik dengan apa? Dengan wudu atau dengan tayammum. Karena orang salat itu enggak selamanya dengan wudu lah ya. Kadangkala dia enggak mampu menggunakan air dengan tayammum, kemudian untuk salat, atau air banyak melimpah, cuman dia tidak mampu menggunakan air tersebut. Karena tayammum disyariatkan di dua keadaan ini. Pertama, inda adami wujudil ma, ketika tidak ada air. Yang kedua, inda adamil qudrah ala isti'malil ma, ketika tidak mampu menggunakan air. Air banyak melimpah, cuman dia enggak mampu menggunakannya, tayammum. Yang pertama tadi, air enggak ada sama sekali, makanya tayammum. Nah, kata beliau biwudu'in aw tayammumin hatta fi haqqi faqidut tahurain, bahkan pada orang yang memang kehilangan salah satu dua alat untuk bersuci tadi itu. Fa in ma ya'ti bihi salatun ala asah, maka semua yang bisa mendatangkan dia untuk salat menurut pendapat yang sahih dianjurkan untuk bersiwakan. Karena kadangkala mungkin air enggak ada, debu yang suci pun enggak ada juga, paham ya? Atau sama dokternya nggak boleh kena air, nggak kena debu juga. Jadi nggak bisa wudu, nggak bisa tayammum. Semampunya. Fattaqullaha masata'tum. Diniatkan bersuci, kemudian sholat. Yang berikutnya,
hal yastaqu bi yadihi al-yumna amil yusra, ini penting. Dalam artian biar enggak bertanya-tanya lagi. Ketika menggunakan siwak atau dengan semakna itu pahalanya juga dapat juga, itu gosok gigi atau yang semisalnya, dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau siwak yang ma'ruf itu yang biasanya dari batang pohon arok tadi ya, atau yang semisalnya itu harus tangan kanan atau tangan kiri, atau dua-duanya boleh, atau alamar wasik tadi. Nah, pendapat yang kuat tadi alamar wasik, perkaranya bebas. Oh, tangan kiri silakan, tangan kanan enggak masalah. Mana yang dimudahkan? Kita lihat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, yastaqu bi yadil yumna. Ini pendapat pertama. Bersiwakan dengan tangan kanan. Karena ini bersuci. Wa wal masyhur min madhhabil Hanafiyah wal Malikiyah. Ini yang masyhur dalam pendapat Hanafiyah Malikiyah, wa ikhtiyaru ba'd Syafi'iyah, dan ini pilihan sebagian Syafi'iyah. Wa ba'dil Hanabilah, dan pilihan sebagian Hanabilah. Hujjatuhum, argumen mereka, anna siwaka sunnah. Siwak itu sunnah. Was sunnah ta'atun wa qurbatun lillahi ta'ala. Sedangkan sunnah itu amalan ketaatan dan juga amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fala yakunu bil yusra, maka tidak dilakukan dengan tangan kiri. Ini pendapat pertama. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, yastaqu bi yadin yusra, bersiwakan dengan tangan kirinya. Wa huwal masyhur min madhhabil Hanabilah, ini masyhur dalam madhab Hanabilah, termasuk madhabnya Hanabilah di antaranya ini. Wa ikhtarahu ba'dul Hanafiyah, dan sebagian Hanafiyah memilih pendapat tersebut. Wa Ibnu Taimiyah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat yang kedua, yaitu dengan tangan kiri. Hujjatuhum, argumen mereka, annahu izalatul adza, karena ketika orang bersiwakan gosok gigi itu menghilangkan kotoran. Dikiaskan ketika antum sedang buang air besar, buang air kecil, bersihkannya pakai tangan mana? Kiri. Sehingga ketika membersihkan kotoran baik di dalam mulut atau yang semisal pakai siwak pakai kiri. Ngam ya? Karena babnya izalatul adza. Wa izalatul adza takunu bil yusra. Sedangkan menghilangkan kotoran maka dilakukan dengan tangan kiri. Kal istinja wal istijmar. Seperti ketika orang istinja, bersuci dari buang air kecil atau buang air besar, atau istijmar ketika bersuci dengan batu, pakai tangan kiri. Tapi pendapat yang kuat yang mana? Kita lihat al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga dulu, at-tafsil, rinci. Pendapat ketiga rinci. Pendapat pertama kanan, ya kan? Nah, pendapat kedua kiri. Pendapat ketiga tafsil, rinci. Wa huwa in tasawwaka li tathhiril fam, kalau dia bersiwakan untuk membersihkan mulut, kama law istayqadha min naumih, sebagaimana halnya ketika dia bangun dari tidurnya, auli izalati asaril alkil wasyurb, atau untuk menghilangkan bekas-bekas makanan dan minuman. Kadang-kadang orang kita habis makan, habis minum ada bekas kan. Naam, fayakunu bil yasar, kalau itu pakai kiri. Habis bangun tidur pakai kiri. Habis makan minum pakai kiri. Wa in tasawwaka li tahsilin sunnah, namun jika dia bersiwakan untuk mendapatkan amalan sunnah, fabil yamin, maka dengan tangan kanan. Wa huwa qaulu ba'dil Malikiyah, ini pendapat sebagian Malikiyah. Al-khulasah, ini kesimpulannya. Apa khulasahnya? Fi hadil masalah, kesimpulan dalam permasalahan ini, anal amra fi dzalika wasi'un. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Paham ya? Bebas dalam artian kanan boleh, kiri enggak masalah. Paham? Fa in syaa istaqa bil yamin wa in syaa bil yasar. Jika dia mau bersiwakan dengan tangan kanan, dan jika dia mau dengan tangan kiri. Li'annahu lam ya'ti nassun fi ta'yin, ini penting ini. Kenapa kok bebas? Kok perkaranya bebas? Dikarenakan tidak datang dalil mengenai ta'yin, ditentukannya harus pakai tangan mana. Paham ya? Nah, cuma dianjurkan bersiwakan, pakai tangan yang mana? Itu enggak datang dalil yang sahih mengenai ta'yinnya. Harus tangan kanan, harus tangan kiri, itu enggak ada. Maka kasratil hadis al-waridah fi siwak, bersamaan banyaknya hadis yang datang mengenai siwak. Wallahu alam. Qala asy-syekh Nutsaimin rahimahullah, wal amru fi hadza wasi'un, perkaranya dalam masalah ini adalah bebas, luas perkaranya. Kenapa? Li'adami subutin nassin wadih, dikarenakan tidak adanya datang dalil yang jelas dan gamblang. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya bebas. Pakai tangan kanan silahkan, pakai tangan kiri pun boleh. Itu kesimpulannya. Kita ambil satu lagi ya. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, matanya, an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail
yashussu fahu bis-siwak. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau digelari sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidurnya atau bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Yashussu itu yunadzif, membersihkan mulutnya dengan apa? Siwak. Al-fadl hadis qaulu yashussu bi dhammil mu'jamah, yashussu, paham ya? Wasukunil wawi, wawil sukun, yashussu. Kalau zaman dahulu itu kan istilahnya kan mu'jamah, ini titik itu loh. Shinnya ada titiknya kan itu kan? Naam. Jadi istilahnya shinnya di dhammah, yashussu, wawunya di sukun. Wasyus, naam, atau wasyaus bil fath al-ghusl tangdhif. Naam. Makna syaus bil fath, kalau di fathah shinnya itu maksudnya ya, maknanya adalah ghusl, mencuci, wa tangdhif, membersihkan. Kada fi sihah, demikian di dalam kitab as-sihah. Wallah alam, mungkin Mukhtar Sihah itu ya, kamus yang kecil itu Mukhtar Sihah, karena ada yang tebal itu kan al-qamus al-muhit yang besar itu ya. Kalau yang tipis itu kan Mukhtar Sihah. Wallah alam, nanti kalau ada yang lain berkabar. Wa an Abi Ubaid, nah asyaus maknanya adalah at-tangqiyah, membersihkan sama. Wa an Ibn Anbari huwa dalak, membersihkan tapi ada semacam ditekan, kayak semacam dipijat, ditekan. Jadi bukan hanya digeser-geser tapi benar-benar ada semacam ditekan. Dalak itu pijat. Wa qila al-imrar 'ala al-asnan min asfal ila fawq. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah apa? Al-imrar, yaitu memperjalankan di atas gigi ini. Ya, di kanan kiri, atas bawah, dari atas ke bawah. Paham ya orang bersiwakan itu ya? Sok gigi juga sama. Wa qala al-Khattabi huwa dalqul asnan bis-siwak wal asabi' ardan. Artinya Al-Khattabi berkata maknanya adalah yaitu menggosokkan gigi tersebut dengan siwak dan jarinya ardan, itu meluas gini. Jadi ya melebar gini ya. Ya, seperti itu ma'ruf lah orang bersiwakan. Berikutnya yang terakhir, yustahabbu siwak 'inda qiyam minan naum. Dianjurkan, disunnahkan bersiwakan ketika bangun dari tidur. Ingat-ingat ya, ini tidak khusus siwak yang dari pohon arok itu ya. Jadi dikiaskan dengan sikat gigi pun masuk juga gitu loh. Paham ya? Intinya kan tangdhif, itu membersihkan. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fath, qala Ibnu Daqiqil 'Id fihi istihbab siwaki 'inda al-qiyam minan naum. Di dalam hadis ini ada pendalilan dianjurkannya, disunnahkannya bersiwakan setiap bangun dari tidur. Li'anna nauma muqtadin li taghayyuril fam, dikarenakan yang tidur itu berpotensi dan juga seringnya barakallahu fiik untuk berubahnya bau mulut. Paham ya? Biasanya orang tidur itu kan begitu bangun biasanya bau mulutnya kan keluar bau mulut. Paham ya? Jadi baunya tidak enak. Lima yatasa'ad ilaihi min abkharatil mi'dah, dikarenakan ada sesuatu yang naik dari dalam perut ke atas. Wasiwak alatut tangdhifi, sedangkan siwaknya alat membersihkannya. Fa yastahabbu 'inda muqtadah, maka dianjurkan ketika pada ada faktor yang mengharuskannya, itu tadi tidur. Paham ya? Tidur itu kan orang tidur biasanya kalau bangun dari tidur malam, bangun itu biasanya itu kan ada semacam bau mulut enggak enak kan? Ya kan, biasanya bau mulutnya enggak enak lah. Nah itu. Kata beliau, qala wa dhahir qaulihi, dan yang nampak pada ucapan minal lail amun fi kulli halah, ini umum pada setiap keadaan. Wa yahtamal an yakhus bima idza qama ila shalah. Ada juga yang dan juga ada kemungkinan juga, yuhtamal, ada kemungkinan an yukhas, dikhususkan pada perkara apabila dia bangun untuk salat. Jadi ada yang mengatakan umum, yang pertama tadi zahirnya umum ya, umum dalam arti bangun gosok gigi bersihkan walaupun enggak salat. Yang kedua ini ihtimalnya adalah apa? Dikhususkan ketika dia bangun untuk salat baru dia bersihkan. Paham ya? Seperti itu. Qultu,
Aku katakan, kata Syekh Zaid Al-Musabi astabahullah, qad ja'a fil Bukhari Muslim ma yuqayyiduh. Sungguh telah datang dalam Bukhari Muslim sesuatu yang menguatkannya atau mendukungnya, wa annahu idza qama litahajjud. Tambah jelas lagi bahwasanya apabila dia bangun untuk tahajud, berarti salat malam. Bangun malam mungkin jam 3 malam itu ya, seperti malam terakhir bangun, nah dia membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan yang semak dengan siwak, sikat gigi atau semisalnya. Paham ya? Kalau dengan tangan bisa nggak? Zaman dahulu kan nggak ada. Zaman mbah-mbah dulu pakai apa? Pakai remukan botol itu ya. Apa remukan batu bata itu ya? Pakai tangan kan? Masuk nggak itu? Masuk juga. Intinya bersihkan, ya kan? Zaman sekarang udah dimudahkan, kalau nggak ada siwak ya sikat gigi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.